sesuatu topik yang lagi viral. Tahu tentang apa? Tentang coronavirus. Ya. Nah, pada malam ini juga kita nggak bukan hanya bahas tentang corona, tapi tentang iman. Jadi topik pada malam hari ini adalah Corona versus iman. Oke, untuk membahas lebih jauh lagi, kita sudah mengundang dua pembicara, yaitu pembicara yang pertama seorang anak muda yang takut akan Tuhan, juga asli Bangka Belitung. Dari masa mudanya, dia sudah menjalankan bisnis di Bangka Belitung. Nah, yang kedua pembicara kita adalah dia seorang anak muda juga yang sudah melayani Tuhan dari masa mudanya. Dia dari Kalimantan dan sudah melayani di Bangka Belitung kurang lebih 5 tahun. Iya. Oke, selamat datang para pembicara kita yang sudah ada di tempat ini. Apa kabarnya? Ini ke Ko Johan sama Ko Randi yang ada di tempat ini. Ya, Bagaimana kabarnya? ya, kabar sehat ya, seperti teman-teman lihat, sehat dan bahagia. Puji Tuhan. Caranya gimana? Puji Tuhan, selalu sehat. Iya. Oke. Kak Randi sama Ko Johan, kita ada di tempat ini, kita akan membahas tentang coronavirus nih yang lagi viral bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bangka Belitung, tetapi kita di seluruh dunia udah heboh dengan hal ini. Nah, di sini juga udah ada banyak pasien positif corona di Indonesia. Kurang lebih saya cari itu kurang lebih 50 juta. Lebih dari 50 juta yang terkena virus corona ini. Nah, terus bukan hanya di Indonesia tapi di Bangka Belitung juga sudah kena dampaknya, dan itu saya lihat itu kurang lebih 150-an. Wow, udah banyak juga Nah, ya. itu kan secara manusia kan, secara pribadi juga kita pasti lah tentunya ngerasa khawatir, takut gitu kan terjadi untuk sama keluarga kita atau diri kita. Ya. Nah, menurut kalian berdua nih, pernah nggak sih ngerasain khawatir apa takut gitu? Boleh dijawab Siapa dari duluan? Duluan nih. Iya. Oh, penting gak dokter? Saya ya. dari Ko Johan dulu deh. Oke. Boleh? Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Pernah nggak sih ngerasain khawatir atau takut gara-gara yang lagi viral tentang topik ini? Iya. Oke, kalau misalkan dari sudut pandang kita berpikir sebagai manusia normal ya, bukan sebagai robot ya. Iya. Kita berpikir sebagai manusia normal ya pasti punya rasa takut Iya. ya. Seberani-beraninya orang, sehebat-hebatnya orang pasti punya rasa takut. Nggak mungkin lah orang nggak punya rasa takut ya kan? Iya. Nah, tapi saat kita ngerasa takut pasti kita jangan terlalu larut dalam ketakutan tersebut. Harus kita cari bagaimana solusi kita untuk berani dan punya solusi lah. Intinya kita harus memikirkan diri kita sendiri gimana solusi untuk menanggulangi ketakutan kita tersebut. Iya. Ya. Karena juga virus corona kan semua menyebar begitu cepat kan Iya, ya. betul. Ya memang pastilah semua manusia lah pasti takut. Supaya kita nggak terlalu tenggelam dalam ketakutan. Iya, ya. memang. Untuk Ko Randi mungkin ada tanggapan atau pernah nggak sih secara manusia ini sekarang ini kan sebagai hamba Tuhan, kita ngomong sebagai manusia lah, kita pernah nggak sih merasa khawatir, takut sama situasi seperti ini? Kalau merasa khawatir dan rasa takut, ya seperti yang tadi Johan bilang, memang itu suatu titik di mana setiap manusia pernah dan akan mengalami hal itu. Contoh sederhana ya, misalnya kalau kita menemukan cewek gitu kan, itu yang biasanya kita takuti atau kita khawatirkan, takut ditolak dan takut tidak terima dan sebagainya gitu ya. Begitu juga bahwa rasa kekhawatiran, rasa takut itu pasti wajar dan selalu ada di hati setiap manusia, apalagi mengalami pandemi ini kan. Pasti semua manusia merasakan yang namanya khawatir, merasa takut, tapi ada perbedaan antara orang-orang yang sudah kenal Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya pribadi gitu kan, ketika saya merasa takut, ketika saya merasa khawatir, hal yang pertama kali saya lakukan dan saya mengajak setiap kita teman-teman di rumah dimanapun berada, ketika kita khawatir, ketika kita takut, hal yang harus kita lakukan datang sama Tuhan. Kan firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya. Jadi sederhananya khawatir dan takut itu
bisa datang kepada siapa saja. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita merasa takut, itu yang penting, ya kan? Karena itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja datang, gitu. Tapi yang terpenting adalah kepada siapa kita datang. Ya. Kita datang kepada Tuhan. Itu saja. Oke. Untuk selanjutnya ini saya mau tanya ke Ko Johan nih, sebagai pembisnis ya, di dunia pekerjaan, kan kita selama ini kan di rumah aja, Ya. di hashtag di rumah aja disuruh para pemerintah. Ya. Iya, stay at home. Nah, sedangkan Ko Johan ini kan kerjanya kan lapangan ya. Gimana, ada nggak sih hambatan dalam pekerjaan yang Ko Johan sedang kerjakan itu? Oke, kalau kita ngomong tentang bisnis ya, tentang pekerjaan atau tentang dunia bisnis ya pasti ada penurunan dan ada satu penurunan dan ada satu positifnya ya. Nah, Ya. contoh kayak kita ngomong nih dunia bisnis seperti bisnis traveling, bisnis makan, kuliner segala macam itu pasti penurunannya besar-besaran banget ya. Tapi ada bisnis yang sangat naik. Seperti apa? Seperti e-commerce ya, kayak Hand sanitizer. hand sanitizer, Sepeda juga sepeda. Iya, lagi goes nih. Iya. Penting banget kan. Contoh kayak yang pemilik Zoom itu punya pendapatan dari aplikasi Zoom aja udah berapa miliar ya kan? Iya. Nah, jadi kalau bagi saya sendiri itu ada penurunan, bukan penurunan, tapi lebih ke kita aktivitasnya tuh nggak bisa kayak dulu lagi, nggak bisa kita ketemu orang, nggak bisa kita janji ketemu sama klien atau segala macam, itu nggak bisa. Cuma Nggak leluasa lagi iya, ya? nggak leluasa lagi, tapi kita punya solusinya. Solusinya kan tadi saya udah bilang ya, setiap kita ngerasa ketakutan, ngerasa khawatir akan sesuatu hal, kita pasti memikirkan bagaimana solusinya. Nah, solusinya seperti apa? Kalau saya pribadi, sekarang kita bisa gunakan namanya video call. Iya, Kan? online ya, Ko ya. WhatsApp video call, Zoom video call, MS Teams segala macam itu bisa kita pergunakan. Sekarang kita mau hubungin kita di Bangka sama Jakarta sama di luar Cepat ya. lebih gampang, Iya. gampang banget ya kan? Iya, lebih enak. Gampang banget ya. Jadi solusinya untuk saya pribadi sih itu. Tapi secara bisnis overall oke lah, masih running dan puji Tuhan nggak terlalu gimana sih ya, masih tetap running gitu. Oke, kan ya, Ko ya, nggak terlalu menonjol gitu. ya? Enggak, masih stabil. Yang sekarang ini mungkin ada itu kan di dalam, kalau Kojon di dalam dunia bisnis, Oh, ya. misalkan di dalam dunia pelayanan nih gimana? Gimana namanya? Misal pertanyaan, apakah selama pandemi ini menghambat misalkan dunia pelayanan yang selama ini mungkin kegiatannya sering dilakukan ini tiba-tiba nggak ada gitu? Ya pasti terhambat dikarenakan dimana setiap kita harus dibatasi. Biasanya kan kalau beribadah gitu kan nanti banyak, kalau banyak itu kan rame gitu. Iya. Tapi Iya. sekarang justru rame-rame itu nggak boleh kata pemerintah, dan kita juga harus mentaati hal itu. Iya. Dan secara pelayanan pun pasti sedikit ya terganggu dengan tidaknya sih tergantung ya. Kenapa? Karena pelayanan itu kan bisa di mana saja dan bisa kepada siapa saja. Kita tidak hanya harus di gereja, tidak hanya harus di satu tempat kalau kita melayani, tapi setiap hal yang kita lakukan Tuhan kan itu sedang pelayanan gitu kan. Tapi secara keseluruhannya emang sedikit mengganggu sih, tapi ya itu tadi kita kembali mencari solusi yang terbaik di mana kita bisa tetap maksimal dalam kita melayani. Itu saja sih. Oke, jadi intinya situasi ini pasti menghambat Ya. setiap orang ya, bukan Iya. hanya teman-teman yang sekolah mungkin kan nggak bisa ketemu gurunya. Jadi dari pelayanan juga, dari pekerja pembisnis juga itu juga menghambat pekerjaan mereka juga. Oke, boleh dong? Diminum dulu. Iya, Lu iya. pada dinawarnya ya, Ce ya. Untuk diminum ya. Iya, diminum silakan. Kami Iya, sediakan. Kirain Kami sediakan lah dari jauh loh ini. Jauh kami pesannya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke lebih dalam lagi topik pembahasan kita pada malam hari ini, nah kita mengadakan giveaway. Nah teman-teman, kita nggak akan bahas giveaway ini persyaratan gimana, itu akan di akhir, di ending dari acara kita. Nah tetap stay tune di channel kita ya, saksikan, jangan sampai ketinggalan. Jadi ini bakal diadakan giveaway ya teman-teman. Oke, selanjutnya next. Oke. Nah, ini kita kan banyak di dunia
dunia di Indonesia ya khususnya ya banyak saya dengar kabar-kabar itu banyak karyawan yang di PHK secara sekaligus gitu. Secara sekaligus semuanya, mungkin nggak semuanya ya, paling ada beberapa yang langsung di PHK. Ada yang jadi lanjutin kontraknya. Iya, langsung diputuskan ininya kontraknya ya. Nah, ini untuk gimana sih tanggapan kalian melihat krisis yang ada di Indonesia? Karena kan dari situ ekonomi Indonesia juga anjlok. Nah, gimana sih pandangan kalian atau gimana sih cara kalian menghadapi situasi seperti itu? Boleh siapa dulu? Pemimpa dulu? Kita dulu. Boleh siapa dulu yang boleh menjawab? Randi aja dulu. Tadi pertanyaannya apa ya? Ini kan banyak yang kena PHK kok Oh, iya. di Indonesia nih. Gimana sih tanggapan Kak Randi memandang situasi seperti itu? Ya, kembali lagi itu suatu hal yang menurut saya begini ya, teman-teman dan rekan-rekan yang ada di rumah, bahwa saya berpikir begini bahwa ketika seseorang menjadi bos, ketika seseorang punya perusahaan begitu ya, pasti di dalam benak dan dalam pikirannya secara jujur dia tidak mungkin mau untuk mem-PHK ataupun mengeluarkan pegawai-pegawainya. Secara jujur pasti dia tidak mau. Tapi karena emang kondisi, karena emang keadaan membuat dia harus melakukan hal itu, dan itu mau nggak mau ya harus dilakukan. Kan Iya. itu terjadi sekarang ini kan. Itu terjadi bukan karena faktor sengaja, bukan atau karena hal-hal yang lain, tapi karena emang keadaan yang memaksa orang harus melakukan hal itu begitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Jadi pandangan saya tentang hal itu, ya kembali lagi kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu selalu ada jawaban. Karena di dalam Tuhan itu selalu ada harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di tengah-tengah banyak orang yang dikeluarkan dari pekerjaan, di tengah-tengah banyak orang yang sulit mendapatkan uang, bahkan sulit untuk makan. Ada yang bekerja 1 hari makan sehari biasanya, tapi karena hari-hari ini semakin sulit, bahkan semakin sulit mendapatkan uang istilahnya. Bahkan kalau kita melihat berita, kejahatan-kejahatan juga semakin meningkat. Ya, bahkan di betul. dalam hal-hal seperti ini pun ada juga orang-orang yang mengambil keuntungan di dalam kesulitan-kesulitan seperti ini Ya. gitu ya. Tapi justru kita kembali lagi seperti ini, kita harus banyak berdoa sama Tuhan, banyak berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan jawaban, di dalam Tuhan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dunia tawarkan kepada kita. Jadi sekali lagi buat kita dimanapun kita berada, teman-teman di rumah, intinya jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena setiap hal yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Amin. Kok Johan? Ya. Oke, kalau tanggapan saya mengenai pertanyaannya tadi, saya setuju banget pendapatnya sama Bro Randi ya. Memang benar, karena dalam dunia bisnis itu kita ngomong belak-belakan aja ya di sini ya. Kita ngomong belak-belakan aja ya. Nah, Ya. sebenarnya karyawan itu adalah beban bagi perusahaan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bisa melihat suatu neraca ini ya, laporan keuangan, itu beban perusahaan itu salah satunya adalah gaji karyawan. Karena apa? Karena profit perusahaan itu akan digunakan untuk membayar gaji karyawan. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan profit kalau tidak ada karyawan? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya seorang pembisnis pun juga merasa dilema. Gini loh, kalau misalkan kita nge-cut semua karyawan kita, terus siapa yang bisa beroperasi, siapa yang bisa bekerja, siapa yang bisa ngelakuin? menjalankannya ya? Iya, memang benar. Resource-nya itu nggak ada lagi, orang-orangnya itu nggak ada, sumbernya itu nggak ada lagi ya. Nah, tapi kalau untuk dari saya sendiri sih, justru saya sekarang itu lagi pengen kasih pekerjaan baru bagi orang lain ya. Memang kasih pekerjaan dan kasih ibaratnya kerja sampingan lah gitu lah. Nah, saya kasih tahu di brand di sosial media segala macam bahwa kita juga ada loh di bisnis kita juga kasih teman-teman kesempatan untuk bisa menghasilkan uang, untuk menghasilkan ini yang
sekarang penghasilannya dipotong setengah atau di PHK, kita terbuka kok, ibaratnya teman-teman datang aja gitu. Nah terus tadi apa namanya pertanyaannya tadi ngomong tentang pekerjaan ya segala macam. Sebenarnya saya ada kemarin pas pandemi ini saya ada mendengar satu pembicara ngomong seperti ini ya. Kita itu dikasih Tuhan itu begitu luar biasa ya. Kita kasih tangan segala macam lahir secara sempurna. Walaupun kita gara-gara pandemi ini kita bangkrut dan nggak bisa ngapa-ngapain lah, kita ngomong udah bangkrut habis lah, nggak apa-apa, kita masih bisa kerja kok, jangan gengsi. Misalkan contoh kita sebagai dulunya pemilik perusahaan, tiba-tiba gara-gara pandemi ini kita menjadi nggak bisa jalan perusahaan kita, udah bangkrut segala macam, nggak apa-apa, mulai dari kanan lagi, apa salahnya? Ya, Selagi lagi ya nggak apa-apa, it's okay. Selama kita masih bisa bergerak, masih kita bisa aktivitas dan masih bisa menghasilkan uang secara halal, why not? Gitu kan? Daripada kita harus santai-santai. Bukan bersantai sih, tapi lebih menggerutu, menyalahkan, mengeluh, menyalahkan keadaan seperti ini. Ya kita harus bisa fight juga. Sebenarnya kata Bro Randi tadi, tetap semangat jalan hidup ini. Itu adalah ibaratnya satu sumber lah, itulah why kenapa kita hidup. Itu aja sih dari kalau tanggapan saya. Oke. Nah, berbicara tentang tadi ya, tentang kegiatan yang sudah di kurang lebih 3 bulan nggak berjalan ya Kak Dali ya. Nah, tentunya secara pribadi mungkin ada beberapa orang yang merasa selama 3 bulan ini nggak ketemu sama teman-teman, nggak kegiatan, contohnya komsel atau nggak ada doa puasa gitu kan. Nah tiba-tiba kurang lebih 3 bulan ini nggak ngelakuin apapun, cuma tetap di rumah aja gitu kan. Nah mungkin ada beberapa teman kita mungkin imannya tuh mulai kusut, mulai kendor gitu. Itu bagaimana tanggapan kalian nih mengenai itu, atau kalian pernah mengalami yang kayak gitu? Mulai dari bisa? ya, jadi inti pertanyaannya dengan keadaan yang membuat kita tidak begitu sering beribadah, karena emang ibadah kita dibatasi dan sebagainya, membuat orang semakin menurun ibadahnya. Ya, tanggapan saya, iman setiap manusia itu tentu tidak dipengaruhi oleh dari luar, gitu ya. Kenapa? Karena kita harus tahu terlebih dahulu kenapa kita harus beriman dan mengapa kita harus beriman, dan iman kita itu harus didasari dari apa, kan begitu yang penting ya. Yang pertama, iman kita itu harus kita dasari ya di atas dasar yang kuat, itu tentang Tuhan begitu. Jadi iman kita itu harus kita dasari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan begitu. Ibadah itu ya itu hanya kegiatan seperti kegiatan rutinitas begitu ya. Sepertinya orang beribadah itu kan terkadang ada banyak orang yang beribadah, datang ke gereja setiap hari Minggu dan setiap hari lain dia beribadah. Tapi pertanyaannya, sudahkah dia sungguh-sungguh beribadah? Sudahkah hatinya itu sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Itu yang pertanyaannya penting gitu ya. Jangan sampai setiap hari Minggu, setiap bulan, setiap tahun berganti, tapi motivasinya di dalam beribadah itu hanya sebatas rutinitas saja. Kenapa dia beribadah? Karena mamaku sudah lakukan hal itu dari dulu gitu, karena kakek nenekku atau opa omaku lakukan hal itu, makanya setiap hari Minggu harus beribadah begitu. Sementara tidak ada kerinduan, tidak ada cintanya, itu yang hilang kan begitu. Jadi dengan keadaan ini pun kita tetap bisa beriman kepada Tuhan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangun hubungan kita dengan Tuhan di rumah. Kita lebih banyak bisa baca Alkitab di rumah, apalagi sekarang kan kerja. Ya sekarang kerja kan mungkin pulangnya lebih cepat kali ya. Ya kerja pulang lebih cepat, masuknya mungkin lebih telat kali ya. Ada beberapa yang begitu kali ya, daripada umum seperti biasanya begitu. Jadi seharusnya banyak waktu kosong yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan seharusnya itu sudah menjadi modal yang cukup untuk kita beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingat ya, sekali lagi, iman kita itu tidak dibangun di atas ibadah, enggak ya. Iman itu muncul oleh, kita katakan apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan gitu. Jadi semakin banyak kita baca firman Tuhan, akan semakin banyak juga kita beriman, akan semakin banyak kita berhubungan sama Tuhan, akan semakin besar lah kepercayaan kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi menurut saya, masalah pandemi apapun tidak akan bisa mengurangi iman kita seharusnya. Kenapa? Karena iman kita itu berdasarkan
dari firman Tuhan dan dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan dari luar. Kenapa? Karena jangan bangun iman kita itu dari keadaan gitu. Jadi kalau keadaannya enak lalu kita iman kita kuat, jangan. Itu salah nanti. Kenapa? Karena Alkitab katakan pun bahwa hari-hari ke depan kan semakin sulit gitu. Jadi justru semakin sulitnya keadaan akan membuat kita seharusnya semakin banyak berharap sama Tuhan gitu. Jadi maksud Karan ini fondasinya ini harus benar ya. Iya. Oke. Kok Johan? Ya kalau saya berpikir seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya kembali ke diri kita pribadi, why? Kenapa kita segala sesuatu kita harus tanya kenapa? Kenapa kita? Jadi contoh misalkan kenapa iman kita, kata pertanyaan tadi kan, kenapa iman kita bisa turun? Nah, kita harus tahu kenapa. Oh karena kita misalkan nggak ibadah, oke nggak ibadah karena ada pandemi. Kan ada solusinya, udah disediain live streaming segala macam, ya kan? Udah nggak jadi alasan, ya kan? Oke, kalau bisa bilang kita nggak bisa buka karena nggak ada kuota, beli kuota misalkan, kan bisa aja baca firman Tuhan, ya kan? Kalau nggak bisa kayak gitu, ya udah sharing WA sama orang, telepon sama orang, sama ini ya. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada solusinya, cuma tergantung orangnya mau atau tidak. Ya. Kebanyakan manusia ya itu sakitnya tuh sakit Apa itu? malas, mager ya kan? Iya. Ya itu sangat banyak, bukan hanya pandemi aja ya, COVID aja menyerang semua manusia ya, tapi sakit itu juga menyerang manusia. Berbahaya tuh. Itu sangat berbahaya banget. Apa itu? Malas, mager. Oh, kan? banyak ya. Apalagi tuh. Banyak Malas, banget susah ya. Udah kalau sakit itu udah susah, mau ngapain aja susah ya kan. Iya. Gak usah pandemi deh, kita ngomong biasa-biasa aja, nggak ada pandemi. Orang kalau udah sakit itu pasti ke gereja aja males, ya. Iya. Ke gereja aja males. Nggak ada pandemi loh, ya kan. Gak usah itu deh, nggak ada pandemi, kerja aja males. Iya. Enggak. Apa-apa males ya? Apalagi ada pandemi. Waduh, ya kan? makin nyaman. Jadi alasan. Ya, itu Iya. jadi excuse, jadi alasan sebenarnya Iya. ya. Nah, jadi kalau saya pribadi saya ngomong, kalau orang kalau terjadi sesuatu pandemi kayak gini dan imannya turun, itu berarti gara-gara dia. Bukan karena orang lain ya, bukan, karena memang totali kita hidup di dunia itu kan. Maksudnya kita bertanggung jawab atas hidup kita di dunia, ya kan? Bukan orang lain. Oh gara-gara dia loh saya imannya nggak ini, gara-gara pandemi loh, gara-gara saya ini loh. Iya. Enggak kok. Kalau misalkan ngomong kayak gitu, Nick Vujicic adalah orang yang pertama yang bisa berargumen ya. Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, Iya. ya kan? Ya kan? Paling mengeluh kali kan. Iya, dia orang yang pertama yang layak untuk mengeluh. Tapi buktinya, Iya. ya kan kita tahu. Ya kan? Iya. Nah, itu aja sih kalau pendapat saya. Berarti kembali ke pribadi sendiri. Iya, ya? pribadi. Iya. sendiri. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Iya. apakah iman kita ini udah benar belum dasarnya? Gitu. Fondasinya ya. Fondasinya nggak benar belum, didasarkan oleh firman Tuhan belum, atau cuma karena Ikut-ikut lah. iya karena orang tua ngajak, kalau nggak di gereja Atau rutinitas. Oke. Gini kok, ini juga ada ini juga kan, karena kan kita selama ini kan ibadah online juga ya kok ya. Di live streaming banyak gereja-gereja juga melakukan live streaming. Menurut kalian apakah itu efektif atau kalian kan pernah menyaksikan ibadah online itu? Apakah itu bisa efektif dan bisa membangun iman kita lebih lagi? Siapa duluan? Saya duluan dari tadi. Iya. Tadi ya kan. Ya udah. Sambil bingung nggak apa-apa kok Randy. Iya. Makan ya. Nah, kalau misalkan ngomong itu efektif apa enggak, sama aja kalau kita ngomong kayak gini. Zaman dulu berapa tahun yang lalu, 20-30 tahun lalu, orang berhubungan itu pakai apa? Pakai surat. Iya. Pakai tulis. Kirim, ya kan? Lama lagi Segala macam. jamnya. Terus habis itu ada namanya email. Ada namanya SMS. Iya. Ya kan? Orang pada heboh lari ke situ semua. Lahirlah ada namanya zaman sosial media kayak BlackBerry, segala macam, BBM ya, BBM segala macam. Nah, ya itu namanya apa? Itu namanya perkembangan teknologi, ya kan? Perkembangan teknologi, kemajuan teknologi. Jadi kalau kita ngomong
sekarang itu efektif apa enggak? Ya itu benar-benar efektif untuk sekarang. Kalau saya pribadi ngomong itu benar-benar efektif. Dan itu menolong banget loh. Terus mau gimana ya, kita nggak ada solusi lagi ya, solusinya memang live streaming ibadah online ya kan. Iya. Nah, itu adalah solusi yang tepat banget. Nah jadi pertanyaannya kembali ke kita lagi. Nah kita mau berinovasi nggak? Apakah kita mau menjadi manusia yang kolot atau manusia yang terbelakang secara teknologi yang tidak mau belajar akses belajar teknologi segala macam? Iya. Atau kita mau ikut perkembangan teknologi? Zaman dulu internet masuk, kita ngomong apa? Wah banyak yang menghujat ya kan, banyak menghujat internet adalah banyak banget apa yang negatifnya segala macam. Mereka lihat yang fokusnya negatif, padahal positifnya banyak ya. banyak banget loh. Banyak. Orang bisa Kegunaannya iya, banyak. orang bisa cari duit di situ. Orang Iya. bisa bikin kue, lihat orang bikin kue dia bisa punya. Dari nggak bisa jadi bisa ya. Iya, Pak? banyak banget. Bukan hanya hal negatif. Kembali ke kita lagi, kita mau memilih hal positif atau negatif, Iya. ya kan? Nah kalau contoh kayak pandemi kayak gini tuh mengajarkan kita untuk belajar lagi. Oh gimana sih cara? Oh saya selama ini saya nggak pernah download YouTube. Gimana cara download YouTube? Ya kita tahu. Ada Oh ilmu yang gimana? baru ya. Iya. Gimana cara kita live stream? Cara lihat orang live di YouTube kita tahu sekarang. Iya. Ya kan, kita bisa komentar di situ, kita bisa like, subscribe segala macam. Ya, Iya. selama ini kita cuma nonton di TV orang subscribe apa itu subscribe Iya. itu makanan atau Like- apa? like-nya di ya. mana, like-nya Ini di apa? sampo atau sabun merek apa ya subscribe ya? Gitu kan. Makanan Sekarang- jenis apa ya? Iya, karena kita udah tahu ya kan. Iya. Oh bisa di share, oh bisa di ini segala Dibagikan macam. ke yang Iya. lain ya. Banyak banget loh orang di luar sana sampai nenek-nenek usia 60 tahun aja udah bisa loh. Saya banyak banget ya. Iya. Kembali ke kita sendiri mau Oke. mau tergilas atau mau tetap mengikuti Oke. perkembangan zaman. Langsung ke Randi. Oh, Kak Randi. Iya. Mungkin ada tanggapan? Iya, saya nambahin sedikit aja kan ya. Iya. Ya, pertanyaannya kan efektif apa enggak? Iya. Efektif ya. Ya, secara jujur karena memang hari-hari ini saya juga pernah mengalami pernah mengikuti ibadah itu ya. Dan sebelum ini pun kadang saya juga mengikuti ibadah-ibadah lihat orang lah gitu ya, lihat video-video orang gitu kan, bagaimana orang beribadah. Jadi menurut saya justru pandemi ini dan masalah-masalah seperti ini yang membuktikan keseriusan atau kerinduan setiap orang itu tadi. Kalau emang dia rindu beribadah, meskipun hanya beribadah lewat live streaming dan handphone, saya kenapa? Karena saya pernah mengalami hal itu kan. Iya. Apalagi hari-hari kemarin saya juga ngikutin kan, ngikutin sebelum live streaming kan harus rekaman gitu gereja kita maksudnya. Iya. Jadi saya ngikutin pagi-pagi beribadah dan itu kembali lagi kepada kita sendiri ya. Kalau kita rindu sama Tuhan, kalau emang kerinduan kita untuk beribadah, ya kita akan diberkati dengan beribadah. Meskipun banyak orang berkata lain loh beribadahnya hanya lewat handphone, lain ya. Ya kembali lagi dia rindu nggak beribadah. Kalau dia rindu beribadah, dimanapun dia beribadah, kapan saja dia beribadah dan sama siapa dia beribadah. Kalau dia rindu, ya saya percaya. Kenapa? Karena jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan itu tidak hanya di gereja ya, tapi kuasa Tuhan itu hanya ada di rumah, ada di mana saja. Tempat di mana kita meninggikan Tuhan, di situ kuasa Tuhan hadir begitu. Iya. Dan saya percaya ketika kita di rumah kita masing-masing, di kamar kita masing-masing, sendiri sekalipun, Tuhan sanggup memberkati kita dan Tuhan sanggup menjamah kita begitu. Jadi, ya kembali lagi kerinduan kita ya. Oke, so, tadi kan kita kan bahas tentang iman gitu kan, ibadah live streaming. Gimana sih biar kita bisa fokus gitu, biar iman kita tetap naik bukan turun, bukan di tempat tapi tetap naik. Gimana ada nggak tips supaya kita tetap fokus gitu dari Kak Randi? Biar kita tetap fokus ya. Iya. Karena kan banyak di sini Kak Randi, karena kan kita banyak mendengar hal-hal yang negatif, Iya. berita-berita yang negatif yang selalu kita dengarkan. Nah kalau gitu kan kita pasti down ya. Iya. Nah gimana kita berfokus kepada Tuhan? Iya. Fokusnya gimana? Ya, cara kita fokus kepada Tuhan yang pastinya ya, semuanya punya kamera handphone kali ya. Iya. Sekarang masih punya dong, nggak ada yang nggak punya kamera handphone. Ya, Biasa, sekarang, iya oh. pasti ada ya. Pasti ada. Iya, mama saya udah tua aja ada kamera handphone. Ada, mama saya aja ada. Ada kan? Ya, kamera handphone itu kalau kita buka kameranya, untuk kita fokusnya kita tekan apa? Tengah ya, layar. Tekan contohnya ya, kalau kita mau fokusin ya, banyak pilihan ya. Kalau kita mau fokusin salah satu pilihan itu kita tekan apa? Tekan yang mau kita fokusin fokus, begitu ya. ya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mau fokus kemana? Kita mau fokus kepada Tuhan atau kepada masalah? Itu pertanyaannya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, pikirkan Tuhan begitu. Masalah tentu ada, pasti sampai kapanpun dan
Dari kapanpun masalah sudah ada. Dari kapan masalah belum ada? Dari dunia, semenjak dunia ini ada, sudah ada yang namanya masalah kan? Bahkan ketika manusia diciptakan pertama kali, di situ sudah muncul masalah. Sampai kapanpun masalah akan selalu ada begitu. Tapi pertanyaannya kepada siapa dan kemana kita memfokuskan hidup kita? Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, ya pasti kita akan memikirkan Tuhan. Ya. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada masalah, ya pasti kita akan memikirkan masalah. Begitu. Jadi kembali lagi kepada siapa dan kemana kita memfokuskan hidup kita. Begitu. Oke, ini kok juga ada pertanyaan, gimana sih supaya kita berpikir positif? Ada nggak sih ayat yang bisa meneguhkan iman orang Kristen yang lebih lagi gitu? Anak-anak muda mungkin lagi down, yang lagi nonton mungkin lagi nggak ada kekuatan lah, perlu siraman firman Tuhan. Mungkin ada Kak Randi? Ayatnya ya. Iya, ayat boleh. Ya, pertanyaannya kan bagaimana kita berpikir secara alkitabiah itu. Iya, Ya. secara berpikir positif menurut Alkitab gitu. Ya. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu kepada siapa kita berharap. Itu tentu. Kenapa? Karena ada banyak orang berharap kepada sesuatu yang tidak pasti begitu. Berbeda dengan pengharapan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan seperti yang tadi saya katakan, itu sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan begitu. Makanya coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ya. Mazmur 23 itu ceritanya tentang apa sih? Ada yang tahu? Perujuhan, kayaknya dia suka baca kitab. Tentang apa perujuhan? Saya belum. Mazmur 23. Mazmur 23 itu Tentang gembala yang tentang baik. iya, tentang Tuhan adalah gembala. Tentang Ya, ya, Aduh, itu kita tahu. itu jawab Pura-pura lupa, ya tahu. ya. Pura-pura lupa, saya percaya. Mukanya ini mirip Alkitab. Enggak, itu kan ceritanya Tuhan adalah gembalaku, ya kan di sini. Iya. Kalau kita tahu kita punya seorang gembala, kita bercerita tentang seorang gembala, kan berikutnya itu adalah gembala. Kalau kita seorang gembala, terus kita punya domba gitu. Biasanya apa sih yang seorang gembala itu lakukan untuk domba-dombanya kiranya? Biasanya apa yang dilakukan seorang gembala kepada domba-dombanya? Saya tanya kepada Kak Vera dulu, biasanya apa Kak Vera? Memberi makanan Ya, kepada memberi makanan. rumput yang hijau gitu Ya, pasti, ya, pasti ya. Iya, nggak mungkin kan tidak dikasih Iya. makanan kan. Iya, betul sekali. Seorang gembala itu pasti memberi makan, dia memelihara domba-dombanya. Iya. Nah, dia pasti kan memelihara, jangan sampai domba-dombanya itu mati kelaparan gitu, begitu. Bahkan Alkitab katakan, kalau ada 100 domba, lalu satu domba hilang, pernah baca itu ya, perjuangannya. Nah. Apa yang dilakukan seorang gembala itu? Kita mencari. Iya, dia mencari domba yang hilang itu, kan begitu? Bener. Iya, dia cari domba yang hilang itu, domba yang hilang dicari dan ditinggalkan 99 domba yang ada itu begitu. Itu membuktikan kasihnya seorang gembala kepada kawanan dombanya begitu. Bahkan Alkitab berkata, Yesus kan berkata, bukankah kita ini lebih berharga daripada itu kan? Waktu satu kali Yesus berkata tentang kekhawatiran kan, dia banyak menceritakan tentang kekhawatiran. Lalu dia katakan, mengapa kamu harus khawatir akan hidupmu? Dia katakan, bukankah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, tapi Tuhan juga pelihara mereka begitu. Jadi bukankah lalu Tuhan bilang gini, bukankah kamu itu lebih berharga daripada burung-burung? Dia katakan. Jadi kita itu lebih berharga daripada apapun begitu. Jadi teman-teman yang di rumah, apapun kondisi kita hari-hari ini, tetap percayai bahwa kita punya gembala yang baik. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Dan kalau kita tahu kita punya seorang gembala yang baik yang bernama Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Kenapa? Karena di dalam keadaan apapun, seorang gembala tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Ketika kita hilang, ketika domba itu hilang, seorang gembala dia akan meninggalkan 99 itu. Dia akan mencari domba-dombanya yang hilang. Dia akan angkat dombanya yang hilang itu untuk kembali lagi kepada kawanan dombanya. Jadi hari-hari ini jangan pernah takut karena kita punya Tuhan Gembala Yesus, yang baik. gembala kita yang Iya. baik. Setelah mendengarkan Randi, saya semakin dikuatkan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, next ya, next. Langsung Berikutnya saja. ya. Nah, ini kan kita kan sudah membahas tentang iman dan corona nih. Ada nggak sih dampak positif yang kalian rasain nih selama pandemi ini? Tujuan mungkin? Oh iya, oke. Kalau dampak positifnya banyak banget ya, wow banyak banget ya. Kita ngomong sampai besok. Kalau pun nggak selesai. diomongin panjang Ya, gitu. intinya kalau dampak positif yang pertama otomatis kita punya banyak waktu untuk kumpul sama keluarga. Iya, Itu yang benar. pertama, karena pas saya banyak melihat teman-teman saya
di luar ya, ada contoh di Jakarta, di Palembang atau di mana, dan bahkan ada yang sampai di Cina segala macam tuh pulang mau ke Bangka loh gara-gara ada corona. Ya serius. Keluarga berarti ya. Iya, dia bilang ngapain ya kan bisa. Usir jangan-jangan mereka. Ya, bisa jadi diusir ya. Ya tapi kita berpikir ya ngapain sih di negara orang, kita juga di rumah aja kan. Jadi kita pulang ke kampung halaman, ketemu sama orang tua segala macam. Iya. Banyak banget loh kalau teman-teman lihat, banyak loh teman kita yang di luar tuh pulang ke Bangka ketemu sama keluarganya. Nah, itu positif yang pertama. Yang kedua, kita lebih irit ya, otomatis lebih Irit apa irit. ini? Ya Irit jujur apa ini? dong, pasti lebih irit. Kita makan di luar udah enggak. Iya, Ya kan, yang kayak kedua, makan di rumah masak makan di sendiri. rumah ya segala macam. Bensin lebih irit nggak? Pasti lebih irit. Kayak Yang jalan-jalan. tapi ada yang borosnya apa? Kuota ya. Oke. Kita sih pakai wifi. Pakai wifi. Oke. Nah terus itu ya yang kedua yang bisa nabung lah. Iya. Ini kita bisa nabung. Yang Iya. ketiga kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Kita bisa baca buku, kita dengar orang sharing di sosial media, kita bisa cari konten yang bagus-bagus. Lebih kita banyak dengar, waktunya ya. lebih waktu. Terus yang keempat kita bisa banyak berpikir untuk gimana sih kita pas nggak usah bohong deh, kita misalkan lagi waktu me time misalkan sebelum tidur atau sebelum pasti kita berpikir waduh kalau gini terus gimana ya, kita gimana aja, kita dipaksa loh. Pandemi ini memaksa kita untuk berpikir gimana loh kita ke depan. Kalau kita nggak ada pandemi kita pasti ya udah besok kerja. Kalau sekarang kita dipaksa, waduh Untuk kreatif. iya kreatif, 1 bulan lagi gimana, itu sih dampak positif dan banyak hal lagi yang lain. Kalau kalian nih? Ya sama saja sih. Sama Apa ya. karena banyak waktu kosong kita lakukan, kita bisa banyak waktu bersama keluarga, banyak waktu bisa membaca buku, Iya. kan, baca Alkitab, dan banyak berdoa. Artinya banyak waktu, maksimalkan waktu itu ya, maksimalkan untuk melakukan hal yang berguna. Oke, untuk ini sudah penghujung acara, kita mungkin ada satu kalimat yang bisa menekan teman-teman kita yang lagi nonton, mungkin keadaan mereka lagi down, lagi gimana sih Tuhan, kenapa saya di situasi seperti ini? Mungkin ada kata-kata satu kalimat yang bisa membangun iman teman-teman yang lagi down. Dari siapa dulu ya? Dari jual dulu ya. Apa firman ya? Satu kalimat aja. Oh, oke. Kayak kata-kata motivasi. Ya kalau firman saya nggak pegang ini ya kan, tapi jadi khotbah. Nah kalau kata-katanya seperti ini ya, percayalah semua badai itu pasti berlalu ya. Dan percayalah semua masalah itu pasti punya solusi ya kan. Tuhan nggak pernah kok nyediain satu masalah tanpa solusi. Dan contoh, pintu yang terkunci itu pasti ada kunci yang membuka, gembok yang terkunci pasti ada kunci yang membuka. Jadi apapun masalah teman-teman sekarang, dan saya yakin dan percaya masalah itu juga terjadi kepada semua orang ya, bukan hanya kita sendiri tapi semua orang, bukan hanya kamu saja tapi semua orang juga mengalami hal yang sama. Tetaplah semangat dan tetaplah berjuang demi masa depanmu. Pikirkanlah masa depanmu, pikirkanlah goalmu, dan pikirkanlah kenapa kamu ada hidup di dunia ini, dan berpikirlah apakah kamu mau seperti ini terus ataukah kamu mau menjadi orang pemenang. Apakah kamu mau menjadi orang pemenang atau pecundang? Hidup itu cuma sekali, dan pergunakanlah waktu hidupmu selagi masih muda, selagi masih bisa punya waktu, selagi masih sehat dan masih bisa berkaryalah untuk masa depanmu ya. Itu aja sih yang dari saya. Tetap semangat aja intinya, dan tetap goal teman-teman itu jangan pernah hilang dan jangan pernah dicuri, jangan pernah kasih corona untuk curi impian teman-teman. Itu aja sih. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bukan itu kali ya. Oke teman-teman. Ya, seperti yang dikatakan, tidak akan pernah ada masalah yang tidak akan pernah ada henti-hentinya, begitu ya. Segala sesuatu bisa saja terjadi, dan kapan saja dan kapanpun pasti akan ada masalah. Ini akan selalu ada, begitu ya. Mungkin tahun ini kita mengalami yang namanya corona. Kita nggak tahu tahun depan akan mengalami masalah seperti apa. Bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah kita mengalami masalah itu. Jadi mulai hari ini ketika kita mengalami banyak masalah,
pikirkan Tuhan dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Ketika engkau punya masa depan, lakukan. Waktu ini adalah waktu di mana engkau banyak belajar, saya percaya setiap buku yang kau baca, setiap hal yang kau pelajari di rumah, itu tidak akan pernah menjadi sampah. Itu akan menjadi sebuah kekuatan yang baru untuk hidupmu di ke depan. Setiap pengetahuan yang baru yang kau dapatkan, itu akan membuat engkau menjadi pintar. Dan ketika engkau pintar, engkau akan dicari orang. Orang pintar itu dicari banyak orang ya. Tidak akan pernah ada orang yang tidak suka dengan orang pintar. Kenapa? Karena dunia membutuhkan hal itu. Jadi hari-hari ini banyak waktu kosong, banyak juga menggunakan waktu kosong itu untuk belajar, untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan engkau berharga. Tuhan ciptakan engkau dengan memberi engkau minimal satu mutiara yang berharga dalam hidupmu. Jadi pergunakan mutiara itu untuk menjadi orang-orang yang berguna kelak di masa-masa depan. Oke, boleh kita kalau kita udah bahas sejauh ini, boleh dong mungkin karena teman-teman lagi benar-benar lagi down, boleh kita minta Kak Randi untuk berdoa doa singkat untuk menguatkan teman-teman kita mungkin dalam keterpurukan, dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran yang dihadapi dalam situasi ini. Kita minta Kak Randi untuk berdoa untuk teman-teman yang dalam kondisi down gitu. Oke, ini sekalian mengakhiri acara enggak ya? Untuk doa teman-teman buat teman-teman yang di rumah saja kali. Iya. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bukankah firman-Mu berkata di dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan, kita kami percaya dalam hidup kami, tidak peduli apapun masalah ke depan yang akan kami hadapi. Namun satu hal, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam hidup kami, ketika ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami percaya pasti akan ada kemenangan yang Tuhan telah siapkan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan saja dalam hidup kami. Karena kenapa? Karena saat kami mencintai Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada hari-hari ini. Masalah apapun yang mereka alami hari-hari ini, berkekuatan daripada Tuhan melimpah atas mereka, beranugerah daripada Bapa di surga melimpah-limpah dalam hidup mereka. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas hidup mereka, biar mereka hanya datang kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tapi pengharapan kami dalam Tuhan selalu membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekian acara kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah nyinggung tentang giveaway nih. Nah, di ujung acara ini kita mau bahas tentang giveaway. Persyaratannya apa aja? Cara-caranya. Ya, cara-caranya yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita GB Bintang. Jangan lupa like dan share ya ke teman-teman lainnya. Terus follow juga Instagram kita di IG di Ciut ya. Bisa bakal muncul di layar. Di sini. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ini kan yang paling penting untuk mengikuti giveaway, screenshot video ini lalu post di story kalian, di story IG kalian, dan tulis poin yang kalian dapat setelah menyaksikan tayangan ini. Mungkin ada yang memberkati kalian, boleh ditulis dan di tag di GG_Youth Bintang. Nah, dan tag 3 teman kalian untuk mengikuti giveaway ini. Batas terakhir giveaway tanggal 6 Juli 2020. Oke. itu persyaratan dari giveaway kita ya. Boleh diikuti ya teman-teman ya. Ini juga mungkin ada teman-teman yang ada saran, mungkin kita akan bahas apa atau Next video. Iya, next video kita mau bahas apa, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan atau di DM IG Youth kita. boleh ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke. Terima kasih Ko Johan dan Ko Randi yang sudah datang. Yang sudah menemani kita pada malam Iya, hari ini. sangat memberkati sekali ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman boleh bagikan video ini kepada teman-teman supaya Iman kita dikuatkan. iya dalam kegelisahan dapat dikuatkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Next video. Iya. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye.